Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Lengkapnya dari kasus ini, mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa berawal dari di sebuah daerah Koja, Jakarta Utara. Ada seorang laki-laki yang bernama Zaki Afrizal Nur Faizin, lahir di Tegal tahun 1982, tinggal di sebuah rumah sederhana dengan kedua orang tuanya. Ayahnya yang bekerja sebagai seorang guru ngaji yang cukup dihormati di daerah tempat tinggalnya, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Pendapatan orang tua Zaki ini hanya cukup untuk makan sehari-hari saja, tidak cukup untuk kebutuhan lainnya. Lalu setelah menyelesaikan pendidikan SD, Zaki hanya bisa mengambil paket B atau setara dengan SMP. Lalu setelah itu dia sempat melanjutkan pendidikan sampai jenjang SMA, namun tidak sampai selesai karena keterbatasan ekonomi. Sebagai satu-satunya laki-laki di keluarga, Zaki pun dituntut oleh orang tuanya agar hidup secara mandiri. Akhirnya Zaki memutuskan untuk merantau dan pergi bekerja di Jakarta. Pada saat itu, dia ikut dengan kerabatnya untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Sesampainya di Jakarta, semuanya tak semudah yang dibayangkan. Dengan bermodalkan ijazah paket SMP, dia sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk menyambung hidup di Jakarta, pekerjaan apapun dilakukan oleh Zaki tanpa mengeluh. Bulan pertama saat dia berada di Jakarta, Zaki bekerja sebagai tukang kebun di kawasan Kender, Jakarta Timur. Di saat itu upah yang dia dapat sangatlah kecil. Jangankan untuk dikirim kepada orang tuanya di kampung, untuk makan sehari-hari saja benar-benar pas-pasan. Zaki pun memutuskan untuk pulang kampung. Dia di saat itu putus asa dan menyerah. Sesampainya di kampung, Zaki tidak tinggal diam. Semua pekerjaan yang bisa dia lakukan, pasti dia kerjakan. Dia pernah bekerja sebagai tukang potong rumput, kerja di peternakan ayam, berjualan. Namun tetap saja semua pekerjaannya itu, pendapatannya tidak seberapa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan membantu kedua orang tuanya. Dia mencoba untuk memutar otak, hingga akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke Jakarta. Dengan tekad yang kuat, dia sangat yakin untuk kali ini, dia akan berhasil. Pada awalnya orang tuanya meragukan Zaki, karena Zaki ini punya tekad. Orang tuanya mendukung Zaki dengan memberikan sedikit uang sebagai bekal dia di Jakarta. Dan dengan uang tersebut, Zaki mengontrak sebuah rumah di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Singkat cerita, Zaki bertemu dengan seseorang. Dia ditawari oleh orang tersebut untuk bekerja sebagai tukang nasi goreng. Dia langsung mengiyakan, karena di saat itu, memang dia tidak punya pilihan. Lalu dia pun bekerja sebagai tukang nasi goreng. Dan beberapa bulan dia bekerja di sana, dia sudah mahir membuat dan meracik nasi goreng. Setelah dia mahir, Zaki ini kepikiran untuk berhenti, dan dia ingin membuka lapak nasi gorengnya sendiri. Akhirnya, Zaki berjualan nasi goreng miliknya sendiri. Singkat cerita, setelah 3 tahun berjualan di Jakarta, penghasilan Zaki sudah mulai stabil. Di tahun 2005, Zaki memutuskan untuk pulang kampung di Tegal. Pada saat itu orang tuanya yang melihat Zaki semakin hari semakin dewasa, mencoba untuk menjodohkan Zaki dengan seorang perempuan yang bernama Tri. Di saat itu Zaki tidak menolak. Dia langsung menerima perjodohan tersebut, dan tidak lama kemudian Zaki resmi menikah. Dari pernikahan tersebut, dia dikaruniai seorang anak, dan dia hidup harmonis dengan istrinya. Selama berada di kampung, tidak ada informasi apa pekerjaan yang Zaki tekuni. Namun setelah menikah dan memiliki seorang anak, Zaki kemudian meminta izin kepada orang tuanya, serta istrinya, untuk merantau ke Jakarta lagi, yang mana rencananya di Jakarta. Dia ingin melanjutkan pekerjaan yang sempat berhenti, yaitu sebagai penjual nasi goreng. Pada saat itu anak dan istrinya tidak ikut ke Jakarta. Mereka memilih tinggal di kampung dengan alasan biaya hidup di Jakarta sangat mahal. Akhirnya Zaki pun berangkat ke Jakarta. Pada awal-awal kembalinya ke Jakarta, Zaki tidak berani macam-macam. Dia di saat itu hanya fokus kepada anak dan istrinya, dan fokus mencari nafkah, karena Zaki memang sangat sayang kepada keluarga kecilnya. Di sisi lain ada seorang perempuan yang bernama Atika, berusia 22 tahun, dan tinggal bersama ayahnya yang bernama Muhtar, serta ibu dan saudara-saudaranya yang tidak dipublikasikan identitasnya.
Atikah tinggal di Gang Cemara, Koja, Jakarta Utara. Atikah merupakan seorang janda anak satu yang baru saja bercerai dari suaminya karena masalah ekonomi. Sejak bercerai dengan suami, dia harus menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja untuk menghidupi anaknya. Pada saat itu, Atikah bekerja di PT Kaho Indah Citra Garmen di kawasan KBN Cakung, Jakarta Utara. Atikah dikenal sebagai sosok wanita yang mandiri. Tidak heran kalau banyak orang yang suka sama Atikah. Singkat cerita, seperti biasa Atikah pergi berbelanja di sebuah toko sembako. Pada saat itu, dia berbelanja lumayan banyak, jadinya dia diberikan bon belanjaan. Ketika hendak pulang, sambil menunggu angkot, Atikah iseng. Dia mengeluarkan sebuah pulpen dan menuliskan nomor handphonenya di bon tersebut, entah apa tujuannya. Tetapi yang jelas di saat itu, dia membuang bon yang berisikan nomor handphonenya, dengan berharap ada seseorang yang akan menemukan bon berisikan nomor handphone itu. Singkat cerita, di sisi lain, Zaki si tukang nasi goreng sedang mangkal di depan ruko. Saat dia sedang bersantai menunggu pelanggan, tiba-tiba dia melihat adanya sebuah bon belanjaan yang tergeletak di jalan. Zaki yang di saat itu sedang gabut, kemudian memungut bon belanjaan itu. Pada saat dia melihat bon itu, tertera sebuah nomor HP. Saat itu dia berkata sambil berteriak kepada temannya, "Lihat nih, aku nemuin sesuatu. Masa ya ada orang nulis nomor HP-nya di bon belanjaan? Kita isengi kali ya. Kita coba hubungi. Siapa tahu dapat jackpot," lumayan ucapnya sambil bercanda. Kemudian temannya mengatakan, "Wah, boleh tuh dicoba." Tanpa mengatakan apapun, Zaki langsung menyodorkan handphonenya kepada temannya tersebut, dan temannya langsung mengetik nomor itu dan mengirimkan sebuah pesan. Ternyata pesan tersebut dibalas oleh seorang wanita dengan berkata, "Iya, hai, siapa ya?" Lalu dibalas lagi, "Hai, aku Tony. Aku dapat nomor kamu dari bon belanjaan. Boleh nggak aku kenalan sama kamu?" ucap teman Zaki yang mengaku-ngaku sebagai Tony. Ternyata si perempuan yang bernama Atikah ini malah dengan jujur menjawab namanya. Dia bilang, "Halo, aku Atikah, kok bisa ya? Ada orang yang kebetulan menghubungi nomorku. Aku kira nggak bakal ada yang iseng hubungi aku. Makanya aku tulis aja nomorku di bon belanjaan," ucap Atikah. Kemudian Atikah melanjutkan ucapannya, "Oh iya, ngomong-ngomong kamu anak mana? Orang mana? Kerja apa?" ucap Atikah bertanya. Lalu tidak lama kemudian, handphone diambil alih oleh Zaki, dan Zaki langsung menjawab dengan berbohong. Dia bilang, "Oke, kita kenalan. Lebih jelas ya, namaku Tony. Aku mahasiswa Trisakti, jurusan akuntansi, dan sekarang bekerja sebagai sales marketing di salah satu bank di Jakarta," ucapnya. Membaca hal itu Atikah sangat takjub. Dia tertarik dengan Zaki yang mengaku sebagai Tony karena memiliki pekerjaan yang bagus. Bahkan di saat itu, Atikah menjawab dengan cepat setiap pesan yang dikirimkan oleh Zaki. Dan di saat itu mereka pun intens berkomunikasi. Dan Atikah mengirimkan pesan-pesan yang penuh perhatian kepada Zaki. Singkat cerita, kedekatan mereka pun semakin erat. Mereka sering teleponan dan saling mencurahkan isi hati. Pada saat itu Zaki yang meladeni Atikah bersama temannya tiba-tiba saja mulai mendekati Atikah sendirian. Pada awalnya sempat Zaki ini terpikir untuk membatasi dirinya dengan Atikah, tapi Atikah yang sudah terlanjur nyaman masih terus menghubungi Zaki. Meski awalnya cuek, Zaki ini lama-lama tergoda untuk menjawab panggilan tersebut, dan tidak disangka dia keturusan sampai lupa dengan statusnya yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak. Walaupun mereka belum pernah bertemu, tetapi komunikasi mereka melalui handphone itu berlangsung selama 3 bulan. Hingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk janjian bertemu di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pada Juli tahun 2007, pada awal bertemu, mereka saling menyapa. "Halo Atikah ya?" tanya Zaki. "Iya, aku Atikah, kamu Tony kan?" Saat itu mereka berdua jadi salah tingkah, karena sama-sama gugup. Di dalam pertemuan itu, obrolan mereka tampak nyambung. Jadinya mereka nyaman-nyaman saja, sampai di satu pembahasan. Atikah tiba-tiba saja berkata, "Mas, aku ini janda dan punya anak satu," ujar Atikah. Saat mendengar itu, semula Zaki kaget karena status Atikah yang seorang janda. Zaki yang sadar kalau dia juga berbohong, namun tidak mau berkata sejujurnya kalau dia aslinya adalah seorang tukang nasi goreng dan juga sudah berkeluarga. Dia tetap menyembunyikan identitasnya dan terus melanjutkan kebohongannya. Dia mengatakan, "Oh iya, gak masalah," ucap Zaki. Lalu Atikah mencoba meyakinkan Zaki dengan bertanya, "Kamu beneran Mas?" "Ya ampun, akhirnya aku ketemu sama laki-laki yang bisa nerima aku apa adanya," ucap Atikah dengan penuh bahagia. Sejak pertemuan itu, hubungan keduanya semakin erat. Mereka nyaman satu sama lain. Singkat cerita, setelah beberapa kali bertemu,
Akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Atika di saat itu mulai mengajak Zaki ke rumahnya dengan maksud untuk memperkenalkan Zaki kepada kedua orang tuanya. Melihat keseriusan Atika, Zaki di dalam hatinya semakin merasa bersalah. Di saat itu dia mencoba untuk memberanikan diri. Dia ingin jujur kepada Atika, supaya Atika tahu siapa dia sebenarnya. Akhirnya Zaki mengajak Atika berbicara serius. Zaki mengatakan, "Atika, aku mau jujur sama kamu, tapi kamu jangan marah ya." Berkata, "Jujur apa, Mas?" Langsung Zaki mengatakan, "Atika, nama aku tuh aslinya Zaki, bukan Tony." Tetapi pada saat itu Zaki tidak jujur soal siapa dia sebenarnya. Kalau dia adalah tukang nasi goreng dan bukan seorang mahasiswa Trisakti. Dia hanya jujur soal namanya. Dan dia juga tidak bercerita kalau dia sudah menikah dan memiliki anak. Kemudian menanggapi kejujuran dari Zaki, Atika pun mengatakan, "Kok bisa? Kamu selama ini bohong soal namamu. Namamu bagus, Zaki. Ya sudah, aku terima apa adanya, Mas. Yang penting Masnya mau menasehati aku, mau bertukar pikiran dan mau ngertiin aku. Lagian biasanya orang-orang juga begitu. Suka bohong kalau kenalan sama orang yang kebetulan. Suka ya pakai nama-nama yang keren gitu," ucapnya. Sejak saat itu, Zaki yang merasa sudah diterima oleh Atika, akhirnya mau menemui orang tua Atika dan pergi ke rumahnya. Saat menemui orang tua Atika, Zaki datang menggunakan pakaian yang rapi, berdasi, layaknya seorang pekerja bank. Entah dari mana dia mendapatkan pakaian tersebut, tapi yang jelas di saat itu, dia bisa menyamar menjadi seseorang yang terlihat intelektual. Saat ditemui ayah Atika, sangat suka dengan Zaki. Selain sopan, pekerjaan yang diakui Zaki kepada orang tua Atika juga membuat orang tua Atika yakin kepada Zaki. Dan saat itu Atika semakin menerima Zaki dan semakin yakin kepada Zaki kalau Zaki akan menjadi masa depannya, bahkan saking yakinnya. Sampai-sampai Atika setelah mengenalkan Zaki ke orang tuanya, berani bercocok tanam dengan Zaki. Singkat cerita, di akhir tahun 2007, ketika usia hubungan mereka sudah menginjak 6 bulan, Atika mulai menginginkan hubungan yang lebih serius. Dia ingin dinikahi. Saat itu Zaki pun bingung, bagaimana bisa dia menikahi Atika, sementara dia masih punya istri dan anak, dan juga selama 6 bulan dia berbohong soal status pekerjaannya. Atika terus mendesak untuk dinikahi. Akhirnya, Zaki yang sudah tidak tahan lagi, dia sudah mulai bingung bagaimana caranya untuk bisa jujur kepada Atika tentang siapa dia sebenarnya. Namun lagi-lagi, Zaki yang merasa bersalah, mau tidak mau untuk segera jujur kepada Atika tentang siapa dia. Singkat cerita, Atika yang sedang senang-senangnya dengan Zaki dan terus mendesak Zaki untuk menikahinya. Tiba-tiba Zaki mengajak Atika untuk ngobrol 4 mata. Saat itu Atika berpikir kalau Zaki ingin membicarakan tentang pernikahan. Ternyata Zaki malah jujur, dia mengatakan, "Atika, selama ini aku sudah bohong sama kamu. Aku sebenarnya orang biasa. Aku cuma seorang penjual nasi goreng, bukan pegawai bank. Dan sejujurnya aku sudah punya keluarga. Aku sudah menikah." Mendengar hal itu, seperti disambar petir, Atika benar-benar tidak percaya. Awalnya dia yang kaget, sambil bertanya, "Kamu serius, Mas? Kamu bohong kan? Kok kamu tegas sih, Mas? Kok kamu tega bohong sama aku? Kamu tukang tipu ya? Dasar tukang tipu. Kamu cowok miskin. Kamu tahu gak? Aku tuh sekarang kamu harus tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab. Aku gak mau anak ini bapak tanpa orang tua. Pokoknya kamu harus tanggung jawab." Sambil menangis, Atika mengucapkan kata-kata penuh dengan emosi, dan dia sambil berlalu pergi meninggalkan Zaki. Dan sejak saat itu, antara Zaki dan Atika sudah mulai jarang berkomunikasi. Meskipun begitu, Atika yang sudah mengetahui kalau Zaki sudah punya keluarga, kemudian mencari tahu soal siapa istrinya Zaki, yang mana itu dia lakukan karena dia berniat ingin mendatangi rumah dari istrinya Zaki serta mertuanya Zaki. Singkat cerita, akhirnya Atika pun mendapatkan informasi soal keberadaan istrinya Zaki, dan akhirnya dia langsung datang ke kampung di mana istrinya Zaki berada. Setibanya Atika di kampung tersebut, dia langsung menuju ke rumah istrinya Zaki atau rumah mertuanya Zaki. Tanpa basa-basi langsung saja dia masuk ke dalam rumah. "Saya ini pacarnya Zaki di Jakarta, dan saya sedang..." Semua orang yang ada di dalam rumah itu kaget. Kemudian Atika menangis penuh emosi, dan istrinya Zaki mendengar apa yang dikatakan oleh Atika, sangat kaget dan kecewa. Mereka emosi dan sangat murka kepada Zaki. Namun di saat itu, mereka mencoba untuk menenangkan Atika. Mereka ingin masalah ini diselesaikan. Kalau memang Atika, Zaki seharusnya bertanggung jawab. Dan mendengar hal itu, Atika merasa sedikit lega dan redam emosinya.
Karena dia merasa pihak keluarga dari istri Zaki itu membela dia dan ingin Atika mendapatkan keadilan. Setelah Atika mengobrol sebentar dan menjelaskan apa yang selama ini dia jalankan dengan Zaki, akhirnya keluarga dari istri Zaki itu bisa mengerti, dan diantara mereka pun saling berdamai dan mencari jalan keluar agar Atika mendapatkan haknya. Atika pun yang sudah merasa lega memilih kembali ke Jakarta untuk pulang. Setelah Atika kembali ke Jakarta, tiba-tiba Zaki yang tidak mengetahui kalau keluarganya sudah tahu tentang Atika, tiba-tiba dia dihubungi oleh keluarganya di kampung. Di saat itu Zaki menerima telepon dari keluarganya dengan sangat senang. Namun semuanya berubah seketika ketika keluarganya menceritakan kalau Atika sudah pernah datang ke rumah mereka dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itu Zaki dituntut oleh keluarganya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Zaki sangat kaget. Dia serba salah dengan kondisi itu. Dia malu sedih juga, sekaligus murka serta emosi terhadap Atika. Zaki kemudian langsung mendatangi rumah Atika. Pada saat Zaki datang ke rumahnya, ternyata Atika tidak ada di rumah. Hanya ada ayahnya, dan ayahnya saat itu juga bingung. Ayahnya bertanya, ada apa ini? Atika lagi pergi, terus tiba-tiba kamu datang ke sini. Coba jelaskan sama saya ada apa? Tanya ayah Atika. Zaki memberitahu semua permasalahan yang dia hadapi dengan Atika. Mendengar penjelasan dari Zaki, orang tua Atika seketika marah dan mencaci maki Zaki. Akhirnya cekcok kedua pun tidak terhindarkan. Saat itu mereka sama-sama emosi. Namun di tengah-tengah emosi mereka, tiba-tiba keduanya berpikir, ini tidak akan ada gunanya. Jika mereka berdebat terus, ada baiknya kalau mereka menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik. Di antara kedua belah pihak mereka sepakat untuk melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa oleh Atika benar-benar anak Zaki. Singkat cerita, berdasarkan kesepakatan antara orang tua Atika dan Zaki untuk tes DNA, Zaki mencoba untuk menemui Atika. Pada saat itu Zaki bertemu dengan Atika di tempat kerjanya. Zaki menyatakan niatnya kepada Atika untuk melakukan tes DNA. Di saat itu Atika yang mendengar hal tersebut merasa marah dan kecewa karena Zaki benar-benar dianggap kurang ajar karena telah meragukan katanya. Atika justru meninggalkan Zaki dengan pergi ke Sukabumi selama 5 hari dengan alasan pekerjaan. Saat itu Zaki tidak terima sikap Atika yang mengabaikan dia dan main pergi saja. Dia tersinggung dengan sikap Atika tersebut. Zaki merasa tidak dihargai. Apalagi kondisinya Zaki sedang tertekan. Dia dimarahi oleh orang tuanya serta istrinya dan juga mertuanya. Dia merasa serba salah. Semua pihak tidak ada yang mendukungnya. Semua pihak menyudutkan Zaki, menyalahkan Zaki karena permasalahan ini. Sementara itu Atika tidak ada kabar sama sekali. Kondisi bingung. Zaki menerima pesan singkat dari teman Atika yang isinya mengatakan, kalau memang jantan kamu harus berani, dan kalau beneran suka sama Atika, kamu datang ke tempat kerjanya. Ternyata pesan itu langsung dibalas oleh Zaki dan disambut telepon balik oleh Atika. Pada saat itu Zaki merasa senang. Ternyata nomor yang dikiranya adalah milik teman Atika itu ternyata Atika sendiri. Mereka mencoba untuk berkomunikasi. Di awal percakapan semuanya berlangsung baik. Namun sayang, di akhir obrolan keduanya malah bertengkar. Di mana pada saat itu Atika memaki Zaki serta mengancam Zaki. Dia berkata, selagi saya masih hidup, saya akan cari Mas. Saya akan hancurkan keluarga Mas semua. Lalu Zaki yang mendengar hal itu kemudian menjawab, kamu jangan seperti itu. Kita bertemu dulu. Kita bicarakan semuanya baik-baik. Kita bertemu berdua, ucapnya. Kemudian ternyata Atika luluh dengan ucapan Zaki. Dia memutuskan untuk bertemu dengan Zaki. Singkat cerita, saat itu siang hari, tanggal 17 Januari tahun 2008, mereka berdua kemudian bertemu di halte yang terletak di depan Plaza Koja, 3 km dari rumah Atika. Bukan hanya cuaca Jakarta Utara yang panas, tetapi hati mereka berdua juga sedang panas-panasnya. Bahkan Atika sampai menghubungi istri Zaki dan memaki-maki istri Zaki. Entah apa tujuannya. Tetapi Zaki di saat itu berusaha menenangkan dengan mengajak Atika untuk pergi ke sebuah hotel, yaitu Hotel Bulan Mas. Mereka membooking sebuah kamar. Di dalam kamar hotel tersebut, Atika kembali mengungkit-ungkit permasalahannya. Dia kembali meminta pertanggungjawaban Zaki. Dia bilang, Mas, perut saya semakin besar. Saya mau nikah dan minta duit untuk kandungannya. Saat itu Zaki masih berusaha menenangkan Atika dan mengalihkan pembicaraan itu. Ketegangan sempat mereda ketika mereka mulai saling mengungkapkan perasaan sayang satu sama lain. Bahkan mereka berdua sempat untuk bercocok tanam lagi. Namun ternyata
Pada saat itu Atika sedang menjebak Zaki, yang mana selama mereka berdua berbincang mesra, meredakan pertengkaran. Atika itu sambil menelpon istri sah Zaki, dan sengaja membiarkan istri sahnya mendengar obrolan mesra mereka. Ternyata Zaki mengetahui bahwa saat itu Atika sedang menjebaknya. Spontan Zaki menjadi emosi, dan tiba-tiba langsung main fisik. Dengan Atika saat itu, Atika berteriak, "Mas, mati saya saja. Kalau Mas berani, silakan ambilnya." "Saya," tantang Atika. Zaki pun semakin gelap mata. Zaki saat itu membawa yang dia simpan sebelumnya, yang memang sengaja dia bawa. Karena dia ingin mengancam Atika, dia ambil sajam tersebut, dan dia arahkan kepada Atika. Atika saat itu tidak takut, dia berontak, dan berusaha untuk melawan. Sampai tangannya tergores, sambil berusaha merebut sajam. Atika terus mencaci maki Zaki. Dan pada malam itu pertengkaran mereka berlangsung begitu sengit, hingga akhirnya Zaki dengan membabi buta dan tanpa perasaan menghujam Atika beberapa kali, hingga akhirnya Atika tergeletak dan berhenti bernafas, dengan cairan merah berlumuran di lantai kamar hotel. Zaki memikirkan cara bagaimana untuk menghilangkan jejak. Dia tidak mau tindakannya ini ketahuan. Entah setan apa yang merasuki Zaki. Tiba-tiba Zaki terpikir untuk memisahkan bagian Atika dengan maksud menghilangkan jejak. Setelah berhasil memisahkan, kemudian potongan tersebut dimasukkan ke dalam plastik, dengan maksud ingin dibuang nantinya. Kemudian Zaki berusaha untuk membersihkan kamar yang penuh dengan bercak cairan merah. Zaki juga sempat mengganti spray, handuk serta bantal, yang sudah berlumuran cairan merah, dengan yang masih bersih, yang dia ambil dari kamar sebelah yang kebetulan terbuka. Atika yang sudah ditaruh di bawah tempat tidur. Setelah itu Zaki membawa potongan yang sudah dia pisahkan tadi, serta pakaian yang sudah berlumuran cairan merah ke dalam tas, lalu dia buang ke kali yang terletak di antara Hotel Bulan Mas dan rumah Atika. Untuk menghilangkan jejaknya, Zaki mengambil sejumlah uang dan ponsel Nokia tipe 322, serta motor Yamaha Jupiter Z milik Atika. Dan semua barang itu dibawa pulang oleh Zaki ke kontrakannya, selang sehari setelah kejadian di Kelurahan Koja, Jakarta Utara. Seorang laki-laki tua yang bernama Mukhtar, atau ayah dari Atika, sedang kebingungan. Sudah 2 hari anak perempuannya Atika menghilang. Dia mencoba untuk mencari anaknya dengan menghubungi teman-teman kerjanya, dan juga mencoba menghubungi Zaki. Namun pada saat itu, teman-temannya tidak mengetahui keberadaan Atika. Sementara Zaki tidak ada kabar, tidak menjawab pesan dari Mukhtar. Lalu orang tua dari Atika merasa khawatir. Tiba-tiba ada sebuah pesan SMS masuk yang bersumber dari nomor ponsel Atika. Pesan itu berisi kabar bahwa Atika sedang sakit dan berada di Sukabumi. Karena urusan pekerjaan, pesan itu dikirim oleh Zaki sendiri, yang mana dia berpura-pura menjadi Atika, agar membuat orang tuanya merasa tenang. Kabar kalau Atika sedang di Sukabumi ini membuat orang tuanya menjadi lega, dan ayahnya Mukhtar percaya dengan hal itu, karena anaknya ini memang sering ke sana untuk keperluan pekerjaan. Tapi perasaan itu hanya berlangsung sementara, sebab saat Mukhtar mencoba menghubungi Atika, Atika ini tidak pernah mengangkat telepon atau membalas SMS. Karena penasaran, Mukhtar lalu mencoba mendatangi perusahaan tempat anaknya bekerja, yaitu PT Kaho Indah Citra Garmen, di kawasan KBN Cakung, Jakarta Utara. Sesampainya di sana, dia menanyakan perihal anaknya, yang ternyata Atika tidak ada jadwal ke Sukabumi, dan dia sudah tidak masuk kerja selama beberapa hari tanpa kabar. Di saat itu Mukhtar menjadi panik, namun di tengah kepanikannya itu, dia agak ragu, sehingga dia tidak melaporkan kehilangan anaknya ini kepada pihak kepolisian, yang mana dia masih yakin kalau anaknya ini sedang berada di sebuah tempat dan berusaha sabar menunggu kabar dari anaknya. Di sisi lain, pada tanggal 7 Januari tahun 2008, petugas Hotel Bulan Mas yang sedang bertugas bersih-bersih tiba-tiba merasa mencium ada bau yang tidak sedap. Pada saat itu petugas hotel tersebut kaget karena melihat adanya bercak cairan merah di lantai hotel. Setelah ditelusuri, ternyata bercak itu mengarah ke kamar yang terletak di pojok di lantai 2. Status kamar tersebut masih disewa oleh orang. Ceritanya Zaki belum check out. Lalu petugas hotel itu mencoba mengetuk dan memanggil orang di dalam kamar, namun tidak ada jawaban. Petugas ini pun melaporkan kepada petugas lain. Lalu para petugas hotel ini berinisiatif membuka pintu kamar tersebut, yang ternyata tidak dikunci. Sesampainya di dalam kamar, terasa ada bau yang tidak sedap, dan di dalam tidak ada seorang pun. Kondisinya juga bersih dan rapi. Karena penasaran, salah seorang petugas mencoba untuk memeriksa bawah tempat tidur. Dan alangkah terkejutnya mereka, di bawah tempat tidur tersebut ada sesuatu
sudah terbujur kaku. Tanpa melihat hal itu, petugas hotel tersebut langsung berteriak berlari ketakutan. Kemudian memberitahukan kepada petugas-petugas lain. Mendapati hal itu, kemudian para pekerja hotel menelpon pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Tak lama kemudian pihak kepolisian datang ke TKP, langsung melakukan penyelidikan dan evakuasi. Saat itu pihak kepolisian meminta keterangan resepsionis dan seluruh staf hotel. Berdasarkan keterangan dari petugas hotel, dikatakan kalau perempuan tersebut sebelumnya menginap dengan seorang pria. Seorang petugas lainnya mengatakan kalau dia sempat bertemu dengan pria itu yang terlihat terburu-buru meninggalkan hotel. Bahkan dia sempat bertanya kepada pria itu, "Mas mau pulang ya?" "Kok sendirian?" tanya petugas tersebut. Lalu si pria itu menjawab, "Iya, sendiri aja. Besok kesini lagi," jawab pria itu, yang menandakan kalau dia belum check out. Di sisi lain, pada 20 Januari tahun 2008, seorang petugas kebersihan pemerintah DKI Jakarta yang tengah bertugas membersihkan kali dikagetkan karena dia menemukan manusia di tumpukan sampah di pintu air Kali Kresek di Jalan Raya Cilincing. Penemuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian mencoba untuk mencocokkan hasil temuan tersebut dengan tubuh yang ada di Hotel Bulan Mas, yang mana jarak penemuan dan tersebut sekitar 2,5 km. Potongan yang sudah ditemukan itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian barulah diketahui bahwa jasad adalah perempuan yang bernama Atika. Di samping itu, ayah dari Atika, yaitu Mukhtar, belum mendapatkan kabar soal penemuan jasad dari Atika ini. Tapi tiba-tiba ada sebuah SMS yang masuk lagi dari nomor Atika, yang mana isi pesan ini sangat mengagetkan. "Halo Pak, saya menemukan HP ini. Identitas yang kami temukan bernama Atika. Dia ini sudah diruda paksa dan jasad dibuang di Cibubur." Kurang lebih seperti itulah pesan tersebut. Pesan itu membuat hati Mukhtar sangat hancur. Dia tidak menyangka dia akan mendapatkan kabar seperti itu dari HP anaknya. Dan kabar tersebut yang sebenarnya dikirim oleh Zaki, mengaku-ngaku seorang polisi yang menemukan ponsel milik Atika. Saat itu Mukhtar menangis sejadi-jadinya. Dia langsung menuju ke kantor polisi dan meminta pihak kepolisian untuk segera menangani kasus ini dengan serius. Di samping itu pihak kepolisian mencoba mengkonfirmasi kepada Mukhtar tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum Atika ini menghilang. Mukhtar pun menceritakan semua permasalahan anaknya, dan akhirnya timbullah sebuah nama, yaitu Zaki Afrizal Nurfaizin alias Zaki, yang merupakan pacar dari anaknya yang tidak mau bertanggung jawab atas Atika. Langsung di saat itu pihak kepolisian mencari jejak Zaki yang sudah tidak diketahui keberadaannya, hingga pada akhirnya keberadaan Zaki bisa terlacak melalui sinyal ponsel Atika yang masih dibawa oleh Zaki, berbekal SMS palsu yang dikirimkan oleh Zaki yang mengatakan kalau Atika sudah dirampok dan diruda paksa, dibuang di Cibubur. Akhirnya pihak kepolisian mendeteksi sinyal tersebut berada di sebuah kontrakan di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Pihak kepolisian langsung menuju ke sana dan berhasil menangkap Zaki di rumah kontrakan itu. Selain menangkap Zaki, polisi juga menemukan barang bukti berupa KTP, sepeda motor, serta ponsel milik Atika. Berikut juga dengan ponselnya Zaki ikut disita sebagai barang bukti, serta sepatunya yang di saat itu masih ada bercak cairan merah. Dengan mengenakan kaos serta celana jin warna biru, Zaki langsung dimasukkan ke dalam mobil polisi dan dibawa ke kantor polisi. Di samping itu, Atika sudah dipulangkan kepada pihak keluarga. Untuk orang tuanya tidak menyangka kalau anaknya akan berakhir seperti ini, dan dia hanya bisa berdoa agar anaknya mendapat keadilan, serta dia yang akan fokus untuk membesarkan cucu semata wayangnya yang sudah ditinggalkan oleh sang ibu. Sementara itu, istri, mertua, serta orang tua Zaki yang mengetahui kalau Zaki sudah menjadi seorang eksekutor yang kejam, merasa sangat kaget, dan mereka menangis sejadi-jadinya. Namun mereka tidak mau tahu lagi. Mereka menganggap Zaki sudah tidak ada. Singkat cerita, 8 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 8 September tahun 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis hukum seumur hidup kepada Zaki Afrizal Nurfaizin. Kita bisa belajar dari kejadian ini. Jangan pernah mengawali suatu hubungan itu dengan kebohongan, karena setitik kebohongan akan menjadi awal sebuah kehancuran. Jangan sampai hal seperti ini terjadi pada kita atau orang-orang terdekat kita.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa. Sampai jumpa di video berikutnya.